Oke, baik. Dan rekaman baru saja kita mulai. Jadi kita akan masuk ke kelas kita. Selamat bergabung semua yang sudah hadir, baik yang tadi sudah saya sapa maupun yang kalau ada yang baru masuk ya, seperti Ampa Solehin juga baru masuk, dan Jessica dan Josafat juga baru pesan bergabung. Oke, selamat mengikuti, dan ada Pak Stanley juga baru saja bergabung di sini ya. Selamat malam semuanya. Oke, dan kita kemarin sudah sampai di Kejadian pasalnya yang ke-6. Ya, Kejadian pasalnya yang ke-6. Jadi hari ini kita mau melanjut karena Kejadian pasal 6 kita belum selesai. Melainkan minggu lalu kita membahas tentang terutama frase anak-anak Allah di situ ya. Anak-anak. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai masalah Allah menyesal, Tuhan menyesal. Kita sudah bahas juga di situ. Oke, nah sekarang kita akan masuk. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, selamat malam pada Bu Betty yang baru saja bergabung. Hidung saya agak gatel kayak mau bersin, tapi okay. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam ini. Kami akan membuka firman-Mu, kami akan membacanya, mempelajarinya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menuliskan kebenaran kepada kami. Bantu kami untuk memahaminya dengan baik, memahaminya dengan setepat-tepatnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi kita langsung saja. Kita tidak akan mengulangi yang masalah anak-anak Allah itu, karena itu sudah cukup panjang lebar kita bahas, dan juga tentang Allah menyesal kita sudah ya. Tapi kita baca dari ayat 5-nya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Okay. Dan ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Ya, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, jadi bumi telah menjadi rusak di sini oleh karena manusia. Ya. Tetapi ingat bahwa manusia itu ditempatkan Tuhan sebagai boleh dibilang kayak pengurus dari dunia ini, ya, pengurus atau ya tuannya lah, begitu. Oleh karena itu ketika manusia jatuh, dianya rusak dan dia juga ikut merusak. Ya, dia ikut merusak yang lain, gitu. Dan binatang juga, binatang tingkat tinggi terutama, juga bisa mengikuti kerusakan manusia, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ada binatang-binatang yang mengikuti sifat tuannya. Kalau tuannya misalnya bengis, ya maka binatangnya ikut aja begitu. Jadi ada juga seperti itu. Ya. Tetapi intinya Tuhan di sini berkata bahwa Dia akan menghapuskan manusia, ya, yang kuciptakan itu dari muka bumi. Ya. Dan bukan hanya manusia, tapi juga hewan. Ya, hewan di sini dari kata ini ya, beast di sini, behema. Binatang melata itu remes, ya. Kemudian burung-burung di udara. Oke. Lanjut lagi ayatnya yang ke-8. Nah, ayat 8 di sini ayat yang sangat penting sekali. Karena kalau kita sampai di ayat 7 saja, maka cerita kita berhenti sampai di sini. Kisah tentang manusia selesai gitu. Karena Tuhan menghancurkan semuanya kalau begitu. Ya, dan dihabiskan semua, berarti finish.
Nah, dan memang itu yang pantas kita dapatkan. Ya, itu yang pantas kita dapatkan, pantas manusia dapatkan. Tetapi bukan hanya satu dua kali. Bahkan sejak Adam jatuh dalam dosa pun, kalau Tuhan langsung menghancurkan dia, membunuh dia, itu pantas. Itu sewajarnya. Ya. Namun Tuhan tidak memusnahkan Adam dan Hawa sekaligus. Bahkan Tuhan memberikan janji akan juru selamat. Ya, dan di sini juga ya Tuhan memberikan kasih karunia. Dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Dan kasih karunia itu berasal dari bahasa, satu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kata chein. Ya. Chein ini dia. Chein. Dan kata chein ini adalah akar kata dari nama-nama tertentu, misalnya kata Hana. Ya, Hana itu bentuk feminimnya. Jadi kalau ada orang namanya Hana, itu artinya kasih karunia. Ya, nama yang indah gitu. Kalau bentuk laki-lakinya itu adalah kata Ken. Ya, kalau orang Inggris ada Ken kan, Ken. Ya, Ken atau Kenneth gitu ya. Itu adalah artinya kasih karunia juga. Jadi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, di sini. Dan apa itu kasih karunia? Ya, kasih karunia adalah sesuatu pemberian yang kita tidak pantas dapatkan sebenarnya. Ya, kita tidak pantas dapatkan karena Tuhan dibenarkan untuk menghapuskan semua manusia. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di sini, mendapat kasih karunia. Oke, dan dengan demikian kita masuk kepada Toledoth berikutnya. Ingat, Toledoth itu adalah riwayat, diterjemahkan riwayat ya. Dan sebelumnya kita ada di Toledothnya yang di pasal ini, saya balik ke sini ya. Di Kejadian 2 ayat 4 ini adalah Toledoth pertama, riwayat langit dan bumi. Ya, ini kita search. Ya, Kejadian 2 ayat 4, Toledoth pertama. Kemudian Kejadian 5 ayat 1, Toledoth kedua, yaitu riwayatnya Adam. Toledothnya Adam. Inilah daftar keturunan. Di sini diterjemahkan daftar keturunan. Ini kata yang sama tadi, riwayatnya Adam, Toledoth. Kemudian yang ketiga adalah yang di Kejadian 6 ayat 9 di sini. Inilah riwayatnya Nuh, Toledothnya Nuh di sini. Dan ini memulai suatu bagian baru menceritakan apa yang Nuh lakukan. Dikatakan di sini, Nuh adalah seorang yang benar, katanya sini ya. Dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, oke. Bukankah dikatakan tadi bahwa seluruh bumi sudah rusak? Benar, tapi ternyata Tuhan mendapatkan Nuh adalah seorang yang benar. Ya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang bertanya, apakah itu berarti Nuh ini tidak berdosa? Ya, bukan itu. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, dan kata tidak bercela di sini, ya, itu mengambil istilah ya, dari bahasa Ibraninya tam di sini. Jadi bentuk pluralnya tamim, ya, tamim. Dan kata tam ini biasanya dipakai untuk mengacu kepada domba yang tidak bercela. Jadi kalau misalnya orang Israel mau mempersembahkan domba kepada Tuhan, itu harus dicek dulu. Dia nggak boleh timpang, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ada cacatnya, nggak boleh buta dan sebagainya. Dan ini maksud Tuhan adalah kamu tidak boleh misalnya, ini ada domba yang jelek, ya udahlah saya persembahkan saja sama Tuhan. Nah, itu nggak boleh, gitu. Kamu harus persembahkan yang tidak bercela. Gitu. Dan itu adalah kata tam di situ yang dipakai. Ini kata yang persis sama yang dipakai untuk Nuh di sini. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ya. Tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah itu berarti Nuh adalah seorang yang tidak berdosa? Gitu. Dan jawabannya tidak, tentu tidak. Karena Alkitab berkata bahwa semua orang sudah berdosa. Sudah jatuh, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan belakangan juga kita baca bahwa Nuh ada melakukan kesalahan. Misalnya dia setelah air bah nanti ya, di pasal 9 dia ada mabuk dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa Nuh bukan orang yang tidak berdosa.
Tapi kenapa dia disebut sebagai orang yang benar dan tidak bercela kalau begitu? Nah, kuncinya adalah kembali di ayat 8, yaitu karena dia mendapat kasih karunia. Karena dia mendapat kasih karunia, maka ya, ketika Tuhan berkata dia seorang yang benar dan tidak bercela, ini ya kalau secara posisional menggambarkan posisi Nuh yang orang yang diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan. Gitu. Dan tentu ini mengantisipasi karya Tuhan Yesus dan kayu salib ya. Nah, Tuhan Yesus di zaman Nuh memang belum datang, tapi Tuhan berada di luar waktu tentunya, dan Tuhan sudah mengantisipasi bahwa Yesus Kristus akan datang sebagai juru selamat, akan mengerjakan kebenaran bagi kita semua, sehingga orang-orang yang menerima kasih karunia itu, mendapat kasih karunia itu bisa menjadi orang yang benar, ya, benar dan tidak bercela secara posisional. Ya. Nah, selain kita bicara secara posisional, juga tentunya perilaku Nuh mencerminkan juga posisinya yang orang benar itu. Ya. Bukan sekali lagi dalam pengertian dia nggak ada dosa sedikit pun, ya, tapi mencerminkan ya, dia hidup benar, ya, hidup benar di antara orang-orang sezamannya. Gitu. Dan ada kata-kata Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata Nuh hidup bergaul dengan Allah itu adalah kata berjalan. Ya, masih ingat siapa yang dikatakan seperti ini juga? Kita ada bahas waktu itu di pasal yang kelima. Dan itu adalah Henok. Nah, banyak orang ingatnya Henok. Kalau kita bertanya siapa yang bergaul dengan Allah? Ya, yang bergaul dengan Allah, banyak orang ingatnya Henok. Gitu. Memang benar. Ya, dan Henok diingat karena dia agak spesial. Kenapa? Dia nggak mati kan? Ya. Masih ingat nggak di Kejadian 5 ya? Kejadian 5 di sini. Nah ini dia ayatnya yang ke-22 ini kan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Nah, kata hidup bergaul sama, itu berjalan. Dan saya ada singgung sedikit di pelajaran waktu itu beberapa minggu lalu bahwa kata berjalan di sini itu dari kata halak ya, dalam bahasa Ibrani berjalan itu halak ya. Dan Anda nggak usah terlalu bingung kalau misalnya Anda belum belajar Ibrani, nggak masalah. Ini saya hanya tambahkan informasi saja. Ya. Ini dari kata halak ya. Dan bagi yang ikut Ibrani, terutama saya ada singgung di apa itu? Di kelas teologi PL atau apa ya, yang kelas saya yang lain, saya ada mengajar juga bahwa ini kata halak ini berada dalam pola hitpael namanya. Pola hitpael jadi mengindikasikan sesuatu yang dilakukan secara rutin. Jadi dia berjalan secara rutin dengan Tuhan. Gitu ya. Nah makanya ya diterjemahkan hidup bergaul tidak salah juga sebenarnya. Ya. Tidak salah juga. Dan kita lihat di sini di Kejadian 6 ya, Nuh juga hidup bergaul dengan Allah dan dia memakai kata halak yang persis sama dan bentuknya juga persis sama, yaitu bentuk hitpael yang menggambarkan berjalan yang terus-menerus gitu, yang rutin. Ya. Nah, sekali lagi biasanya orang lebih ingat Henok hidup bergaul dengan Allah karena Henok ada yang spesial, yaitu dia tidak mati, dia diangkat oleh Tuhan. Tapi Nuh juga spesial gitu. Nuh juga spesial karena di mana orang lain semua mati, ya kan? Henok di daftar Kejadian 5 itu kan semua orang mati kan. Adam mati, Set hidup sekian tahun mati, ini hidup sekian tahun mati, sampai yang paling tua pun Metusalah hidup sekian tahun mati. Tapi Henok sangat spesial karena dia tidak mati di situ. Nah, Nuh juga spesial. Nuh juga spesial karena di mana semua orang di zaman dia mati dalam air bah, dia tidak mati gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya spesial. Dan nanti kita akan lihat juga bahwa keduanya mentipologikan dua jenis umat. Dua jenis umat Tuhan di akhir zaman. Mentipologikan gitu. Karena kenapa? Coba kita tarik di sini ya. Di Lukas. Oh, saya harus cari dulu ayatnya ya.
coba saya search deh, mungkin dapat di sini. Oke, ini dia. Matius 24 ayat 37. Dan Lukas 17 ayat 26 juga kan. Ini kita kasih sedikit konteks, tambahkan ayatnya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga. Tidak ada anak pun, tidak hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera. Oke, jadi apa yang terjadi di zaman Nuh, Tuhan Yesus kaitkan dengan kedatangan dia, dengan waktu-waktu kedatangan dia. Gitu. Dan oleh karena itu, ada dua kelompok umat Tuhan yang ditipologikan, satu oleh Henokh, satu oleh Nuh. Gitu. Nuh mentipologikan orang percaya zaman gereja yang sebelum penghakiman datang. Penghakiman ini kan air bah. Tapi kalau di akhir zaman, pada saat kedatangan Yesus, penghakimannya adalah masa tribulasi. Masa tribulasi. Kan? Jadi Henokh menggambarkan orang zaman gereja yang sebelum datang penghakiman diangkat duluan sama Tuhan. Itulah rapture nanti. Jadi Henokh mentipologikan orang percaya yang akan di-rapture. Nuh mentipologikan orang percaya yang akan melewati masa tribulasi. Orang percaya yang akan melewati masa tribulasi, yaitu orang-orang yang akan percaya di zaman tribulasi. Ya, jadi mereka akan menjadi percaya di zaman tribulasi, terutama orang Israel. Banyak di antara mereka akan berbalik, ya, dan juga dari bangsa-bangsa lain. Tapi pokoknya mereka percaya kepada Tuhan di zaman tribulasi. Jadi mereka melewati tribulasi. Nah, itu ditipologikan oleh Nuh, karena Nuh melewati air bah itu dan diselamatkan. Begitu. Jadi ya ini sangat indah sekali tipologinya sini ya. Oke, kembali ke Kejadian pasal 6. Ya. Jadi Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hanya dua orang ini yang memakai istilah ini halak dengan hitpael ini yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah, yang tercatat dalam Alkitab adalah Henokh dan Nuh. Henokh dan Nuh, tetapi ya walaupun dua itu yang tercatat bukan berarti orang lain tidak bisa. Ya, kita pun hari ini bisa hidup bergaul dengan Allah. Oke, kita lihat. Nah, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Oke, dan kita sudah bahas waktu itu di pasal 5 bahwa ini bukan kembar 3. Ya, kita sudah bahas bahwa yang paling sulung adalah Yafet, kedua adalah Sem, dan ketiga adalah Ham. Ya, kalau Anda lupa, ingat ini, buka lagi itu rekaman waktu kita bahas di pasal 5 ya. Jadi Sem disebut duluan bukan karena dia paling tua, tapi dia adalah yang paling prominent. Dialah yang akan ditelusuri nanti sejarahnya untuk sampai kepada Abraham dan sampai kepada Mesias ujung-ujungnya, gitu kan. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, dan Nuh adalah satu-satunya yang di pasal 5 juga polanya sangat berbeda dengan yang lain. Di mana kalau yang lain itu anaknya cuma satu disebut, tapi kemudian ada kata-kata dia juga memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Ya. Contohnya Adam. Adam dikatakan berumur sekian memperanakan Set. Setelah itu dia masih memperanakan anak laki dan perempuan. Ya, semuanya seperti itu. Tapi Nuh tidak. Nuh anaknya disebut 3. Jadi yang lain anaknya cuma disebut 1 saja. Nuh anaknya disebut 3. Tapi tidak dikatakan bahwa dia ada memperanakan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Tidak ada. Gitu. Nah, itu untuk mengindikasikan kepada kita bahwa Nuh itu memang hanya punya 3 anak. Nuh memang hanya punya 3 anak. Tidak ada anak Nuh yang lain lagi. Sehingga nanti semua manusia zaman sekarang ini ya, itu berasal dari entah Sem, Ham, atau Yafet. Gitu ya. Semua kita sebenarnya ini satu keluarga. Kita memang sudah satu keluarga di Adam. Tapi kemudian kita juga satu keluarga lagi di dalam Nuh sebenarnya. Gitu. Nah, jadi ya ini. Kemudian kita lihat lagi ayatnya yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kata rusak di sini diterjemahkan corrupt. Ya, corrupt dalam bahasa KJV sudah korup. Ya. Dan
kita melihat bahwa salah satu yang menyumbang ke kekoruptan ya, the corruptness atau kerusakannya itu adalah ya tadi itu mengenai yang kita bahas di minggu lalu, Nephilim yaitu malaikat-malaikat yang meninggalkan habitat mereka yang kemudian bersetubuh dengan perempuan-perempuan yang mau dengan mereka ya dan menghasilkan Nephilim. Jadi kita sudah bahas bahwa apa tujuan iblis melakukan itu? Dia mau merusak wanita-wanita sebanyak mungkin karena dia tahu Mesias akan lahir sebagai keturunan perempuan. Dia ada di Taman Eden waktu Tuhan mengucapkan janji itu. Dia ada di Taman Eden. Dia tahu tentang janji keturunan perempuan. Dan oleh karena itu, dia mau merusak sebanyak mungkin perempuan. Gitu ya. Tapi Tuhan tidak izinkan itu. Ya, Tuhan melindungi janjinya. Tuhan tidak mungkin membiarkan janjinya gagal. Oleh karena itu, Tuhan melakukan beberapa hal. Nomor satu, malaikat-malaikat yang punya kecenderungan untuk kejahatan seksual ini, Tuhan kurung secara spesial. Nah, itu yang kita baca di 2 Petrus dan Yudas. Bahwa ada malaikat-malaikat yang Tuhan kurung dalam kegelapan dengan rantai dan lain sebagainya. Nah, ini bukan semua roh jahat, karena ya banyak roh jahat yang masih berkeliaran dan masih aktif, kan? Tapi ada satu kelompok spesial yang dikurung. Ya. Dan itu dinyatakan dalam Yudas, yaitu yang mirip, yang dengan cara yang sama dengan Sodom dan Gomora melakukan percabulan, ya, kepuasan yang tak wajar. Di situ. Oke, itu hal pertama yang Tuhan lakukan. Biang keroknya Tuhan kurung. Ya. Tapi ya manusia yang ini juga bersalah karena mereka juga senang melakukannya. Gitu. Jadi perempuan-perempuan ini juga senang melakukannya karena mereka tidak beriman. Gitu. Dan lagi pula efeknya adalah banyak Nephilim, dan ya kalau dibiarkan terus akan menjadi manusia akan semakin korup, ya garis keturunannya dan lain sebagainya menjadi semakin korup. Gitu. Sehingga ya solusi Tuhan yang kedua adalah dunia ini harus dihancurkan. Ya, dunia ini harus dihancurkan. Makanya kita bilang lagi bahwa ya tidak masuk akal kalau dosanya itu hanya masalah orang percaya menikah dengan orang tidak percaya. Ya karena itu terjadi di sepanjang zaman. Sampai hari ini pun banyak orang percaya salah menikah dengan orang tidak percaya. Gitu kan? Tapi Tuhan tidak hancurkan dengan air bah. Gitu. Jadi bukan itu, melainkan memang ada suatu kesalahan yang sangat parah di sini. Dan setelah itu juga penuh dengan kekerasan. Dan kekerasan dimulai dari Kain. Kita masih ingat Kain membunuh Habel, adiknya. Ya, tapi kemudian kita masih ingat di pasal yang keempat selanjutnya kita baca bahwa salah satu keturunan Kain yang namanya Lamek, yang orang pertama yang tercatat berpoligami, dia punya 2 istri. Dia bahkan menyombong atau cerita kepada orang bahwa dia ada membunuh seseorang. Gitu. Dan belakangan kita akan tahu ya, dari informasi di pasal 10 bahwa memang di zaman sebelum air bah ini belum ada pemerintah. Ya, belum ada pemerintah. Oleh karena itu ketika Kain bunuh Habel, ya, Tuhan tidak izinkan Kain dibunuh oleh orang-orang yang beriman. Karena Tuhan tidak mau main balas dendam begitu. Melainkan Tuhan hukum Kain. Ya. Tapi tidak ada pemerintah. Ya. Dan tidak ada pemerintah, akhirnya menjadi anarki. Sini. Ya. Nah, penuh dengan kekerasan. Sini ya. Okay. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sekali lagi rusak itu corrupt. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Segala makhluk di sini secara literal adalah segala daging. Jadi kata basar. Telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Dan nanti kita akan lihat Tuhan menspesifikasikan makhluk yang mana yang dia maksud. Ya. Kalau kita hari ini bilang makhluk kan luas sekali, semua yang diciptakan kita bisa bilang makhluk. Ya. Tapi Tuhan tidak memaksudkan misalnya
tumbuh-tumbuhan, bukan itu yang Tuhan maksud. Ya, tapi nanti akan kita lihat yang Tuhan maksud makhluk adalah manusia plus binatang yang memiliki nafas pada hidungnya. Itu akan Tuhan spesifikasikan nanti. Ya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk atau segala daging, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya. Jadi apa yang manusia lakukan mendatangkan penghakiman atas mereka. Karena walaupun Tuhan mendelegasikan kepengurusan bumi kepada manusia, tapi bumi tetap milik Tuhan. Ya, dan Tuhan berhak untuk melakukan ini. Nah, tentu orang-orang yang hari ini sok pintar dan sok merasa lebih hebat dari Tuhan, mereka kadang-kadang mengklaim, wah kenapa Tuhan boleh berbuat seperti itu? Ya, kenapa Tuhan memusnahkan begitu banyak orang? Ya, Tuhan punya hak untuk itu. Karena Dia adalah pencipta. Dia adalah pencipta. Ya, dan banyak orang menuduh Tuhan itu jahat. Wow, Tuhan itu jahat sekali. Kenapa Dia membunuh begitu banyak orang? Nah, saya katakan begini. Nomor satu, kita bilang kalau kita percaya ada Tuhan, maka Tuhan itu punya hak. Ya, Tuhan bukan jahat, Tuhan punya hak. Apalagi kita melihat di sini, Tuhan menunjukkan bahwa manusia-manusia ini pantas untuk dihukum. Ya, karena mereka berbuat jahat. Gitu. Tapi kalau ada orang yang bilang, saya nggak percaya ada Tuhan. Gitu. Saya nggak percaya ada Tuhan. Ya. Tapi kalaupun ada Tuhan seperti itu, dia jahat. Gitu. Kita bilang begini. Ya. Kalau kamu tidak percaya ada Tuhan, maka kamu tidak bisa menuduh siapa-siapa jahat. Karena istilah jahat itu mengindikasikan moralitas. Bahwa ada yang jahat, ada yang baik. Gitu. Tapi kalau kamu tidak percaya ada Tuhan, dan kamu percaya berarti apa? Berarti semuanya ini, semua alam semesta ini terjadi begitu saja. Ya, dan tidak ada Tuhan. Ya. Dan ya, kita semua ini tidak lain dari gabungan dari atom-atom. Kita ini semua terbuat dari benda mati bahkan pertamanya. Gitu. Jadi kita ini berasal dari benda mati gitu kan. Lalu akhirnya jadi kita. Gitu. Maka tidak ada moralitas sebenarnya. Moralitas itu fata morgana. Moralitas itu hanya suatu ilusi. Gitu. Jadi karena kita tidak ada bedanya dengan benda mati kalau gitu. Karena mereka percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Big Bang. Big Bang dan benda-benda mati. Dan kalau misalnya hari ini kita melihat ada batu jatuh dari gunung, batu gede jatuh dari gunung, menimpa batu kecil, kita bilang, oh jahat nggak? Oh jahat nih, batu besar menimpa batu kecil. Ya enggak, kita bilang, nggak ada hubungannya. Tidak ada kategori jahat dan baik, karena ini kan, ya pokoknya terjadi aja begitu, ada batu jatuh, kena itu kan hukum alam. Gitu. Tapi kalau tidak ada Tuhan, maka semua yang kita lakukan ini juga sebenarnya mirip dengan itu, cuman lebih kompleks saja. Gitu. Bahwa kita tidak punya jiwa yang bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak ada moralitas. Gitu. Sehingga ya tidak ada bedanya misalnya saat hari ini orang yang berkuasa dia gencet orang yang kecil, sama saja dengan batu besar gelinding-gelinding jatuh kena batu kecil. Nggak ada istilah jahat atau tidak jahat. Dan bagaimana kalau menuduh Tuhan jahat, karena kamu tidak percaya Tuhan. Karena kata istilah jahat itu meminjam fondasi adanya Tuhan. Karena ada Tuhan lah baru kita bisa bilang ada yang jahat, ada yang tidak jahat, ada yang jahat, ada yang baik. Tapi kamu mau meminjam bahasa dari dunia yang ada Tuhan, kamu mau pakai di dunia yang tidak ada Tuhan, itu nggak masuk sebenarnya. Gitu. Ya, jadi ya Tuhan punya hak untuk melakukan ini tentunya ya. Tuhan punya hak untuk melakukan ini dan kita melihat ya, Tuhan akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-14. Nah ini instruksi kepada Nuh. Ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Oke. Bahtera. Nah bahtera di sini ya, berasal dari kata tevat ya, tevat di sini ya. Tevat.
Kalau di dalam bahasa Inggris dia diterjemahkan ark. Ini ark ya. Tevat. Nah, kata tevat ini ada muncul di tempat lain. Ya. Kata tevat ini selain muncul di Kejadian 6, ya, Kejadian 7, kita lihat di sini kan. Pokoknya cerita tentang air bah lah. Ya. Tapi dia juga muncul, ya, jadi selain dalam cerita air bah, kata tevat ini hanya muncul di Keluaran pasal 2 lagi. Keluaran pasal 2, ini saya perbesar aja biar kelihatan. Oke, dan ini kata tevatnya atau tevah sudah saya bikin merah atau dalam search-nya jadi merah di sini. Ini ya kata teva atau tevat. Ya, teva itu bentuk absolutnya, tevat bentuk konstruknya. Oke, bagi yang sedikit belajar Ibrani situ. Jadi mengenai apa? Jadi di kisah di Keluaran pasal 2, kata teva ini diterjemahkan sebagai ini kayak keranjang ya, keranjang nih saya kasih yang bahasa Indonesianya deh. Peti. Bahasa Indonesia dia terjemahkan peti. Peti pandan. Yaitu tempat mamanya Musa menyembunyikan Musa. Mamanya Musa menyembunyikan Musa ketika dia menaruh Musa di Sungai Nil gitu ya. Dan ternyata sangat cocok sekali ya, sebagaimana bahtera Nuh menjaga Nuh aman di tengah-tengah badai air bah. Demikian juga si tevah atau yang diterjemahkan peti di sini ya, peti. Peti yang dipakai oleh ibunya Musa menjaga Musa juga, bayi Musa di atas gelombang Sungai Nil. Ya. Tapi ini istilah tevah di sini jadi dipakai untuk bahtera, Indonesia terjemahkan bahtera. Tapi juga diterjemahkan peti di sini, peti ya dalam Keluaran pasal 2. Dan karena dia disamakan dengan peti di Keluaran pasal 2, banyak komentator atau kreasionis yang berpikir bahwa kapalnya Nuh itu ya bentuknya mirip-mirip kayak peti atau mirip kotak begitu. Nah, tapi apakah benar demikian? Sebenarnya tidak harus juga sih, gitu ya. Tidak harus juga ya. Bisa saja dia dibuat ini depannya dibuat agak meruncing gitu kan, seperti perahu pada umumnya gitu. Bisa saja, itu nggak masalah gitu. Tapi banyak orang tadinya awalnya berpikir bahwa perahu Nuh itu harus kayak kotak gitu, kayak kotak karena memang kata tevah ini dipakai diterjemahkan peti di Keluaran pasal 2. Oke, jadi Tuhan menyuruh dia membuat bahtera atau ark. Nah, ini jangan disamakan dengan dalam bahasa Inggris ada ark yang lain lagi. Ark yang adalah tabut perjanjian. Nah, karena dalam tabut perjanjian kan disebut Ark of Covenant kalau bahasa Inggris ya. Ark of Covenant, nah itu memakai kata yang berbeda. Itu memakai kata Aaron, gitu ya. Nah, itu beda lagi. Ya. Tapi ini ark yang artinya bahtera. Makanya dalam bahasa Indonesia beda. Yang satu tabut perjanjian, yang ini bahtera namanya. Kalau dalam bahasa Inggris sama-sama namanya ark. Ya, ARK, ark. Jadi kadang-kadang menimbulkan sedikit ini kerancuan di situ. Arknya ark apa? Ark bahtera atau ark tabut perjanjian maksudnya gitu. Oke, dan Tuhan memberikan instruksi kepada si Nuh ini untuk membuat bahtera, dan bahannya adalah kayu gofir. Ya, terus terang kita tidak tahu lagi kayu gofir itu yang mana maksudnya. Jadi kata gofir ini ditransliterasikan dari bahasa Ibrani gofer. Ya. Makanya dalam bahasa Inggris gopher, terjemahkan gopher, sini gopher wood. Indonesia ambil aja gofir. Pohon gofir itu yang mana kita nggak tahu juga. Gitu. Kita nggak tahu ya, karena kita nggak ada namanya pohon gofir hari ini. Dan apakah pohon gofir ini sudah punah gitu ya? Karena ya pasti ada juga yang punah waktu air bah misalnya gitu kan. Atau salah satu pohon di dunia sekarang ini sebenarnya pohon gofir, cuman kita nggak tahu aja yang mana gitu ya. Bisa saja. Tapi Tuhan suruh dia bikin dari kayu gofir. Ya.
Dan dikatakan bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, ya, karena nanti akan menampung banyak binatang, jadi dibikin petak-petak atau ruang-ruang lah istilahnya. Dan harus kau tutup dengan pakal dari dalam dan dari luar. Jadi pakal ini untuk memastikan dia kedap air. Di KJV itu dimakan pitch. Pitch. Nah, kata pitch ini sebenarnya berasal dari kata Ibrani yang berarti kayak semacam penutup, gitu ya. Penutup, jadi dikasih pakal. Gitu. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kata hasta, ya. Hasta itu berasal dari bahasa Ibrani amah. Ini ya, amah. Dan kalau di bahasa Inggris disebut cubits. Nah, cubit itu adalah ukuran, atau hasta itu adalah ukuran panjang tangan, ya, dari ujung sampai ke ini siku, ya. Dari ujung atas sampai ke siku itu satu hasta, gitu. Satu hasta. Nah, tentu tangan orang kan beda-beda panjangnya, ya. Ada orang yang tangannya panjang sekali, ada yang pendek, gitu. Jadi orang-orang zaman dulu biasa mereka menentukan standarnya, gitu. Dan ternyata tiap-tiap bangsa itu berbeda-beda. Tiap bangsa berbeda-beda. Ini hastanya itu sepanjang apa, gitu. Nah, hasta Yahudi adalah salah satu yang paling pendek. Hasta Yahudi itu satu hasta kira-kira 45-an senti, ya, sekitar 45 senti. Hasta Yahudi adalah yang salah satu yang paling pendek. Hasta Mesir, hasta Babel dan sebagainya lebih panjang, ada yang 50, 55, bahkan ada yang 60 bahkan, gitu. Nah, hasta yang mana yang dipakai oleh Tuhan di sini kita tidak bisa tahu pasti, ya. Karena ini zamannya sebelum ada Yahudi, Mesir dan lain sebagainya, gitu. Jadi kita tidak tahu persis hasta yang dipakai yang seperti apa, gitu ya. Tapi kalaupun kita mengambil yang pendek, begitu ya, yang pendek 45 cm pun, ya, ini adalah kapal yang sangat panjang, gitu. Nah, supaya gampang hitungnya, saya ambil angka pas saja lah, misalnya 50 cm. 50 cm sudah termasuk hasta yang pendek juga, ya. Ini supaya gampang aja hitungnya. 50 cm berarti setengah meter. Setengah meter. Kalau ini kita anggap satu hasta setengah meter, berarti 300 hasta itu 150 meter. 150 meter itu lebih besar dari lapangan sepak bola. Lebih besar. Lebih panjang dari lapangan sepak bola. Ya, Anda bisa bayangkan itu. Ya, kapalnya besar sekali. Ya, ini bukan kapal kecil. Ya, bukan kapal kecil. Dan lebarnya 50 hasta. 50 hasta itu 25 meter berarti. Ya, 25 meter. Tingginya 30 hasta, itu berarti kira-kira 15 meter. Ya. 15 meter berarti besar. Ya. Besar itu kayak gedung berapa tingkat itu. Begitu. Nah, jadi ini adalah ukuran dari bahtera itu. Gitu. Dan kalau kita bisa membayangkannya dengan tepat, kita akan mengetahui betapa besarnya bahtera ini. Coba saya kasih lihat beberapa ini, ya, beberapa ini gambar misalnya. Nah, sangat disayangkan kalau kita bicara mengenai bahtera Nuh, ya, dan Anda lihat di berbagai buku-buku cerita anak dan lain sebagainya, Anda sering mendapatkan yang seperti ini. Anda bisa lihat, ya. Nah, mungkin kita semua pernah melihat, ya, yang seperti ini. Ilustrasi bahtera Nuh yang seperti ini, gitu. Kita dapatkan di mana-mana, gitu. Tetapi saya sangat menyayangkan ilustrasi seperti ini. Dan kalau misalnya Anda mengajar sekolah minggu lalu pakai gambar ilustrasi dan sebagainya, atau di rumah Anda mengajar anak-anak Anda tentang cerita air bah dan sebagainya, lalu Anda cari ilustrasi dan sebagainya untuk menunjukkan kepada anak-anak Anda, tolong jangan pakai ilustrasi yang seperti ini.
Kenapa jangan pakai ilustrasi yang seperti ini? Ya, karena ilustrasi ini menanamkan kepada benak anak-anak bahwa Batranu itu sesuatu yang fiktif gitu. Fiktif karena nggak mungkin gitu. Jadi uh, tertanam dalam benak mereka, oh ini hanya bohongan aja begitu. Ya, bohongan aja. Karena Anda bisa lihat sendiri, ini kan gambarnya apa ini? Ini perahu kecil. Ditaruh beberapa binatang aja udah mau penuh gitu. Ya. Nah, jadi kalau ilustrasi yang dilihat oleh anak-anak kita atau orang muda adalah yang seperti ini, mereka anggap bahwa oh ya seperti inilah Batranu. Sehingga mereka sangat mudah untuk jatuh kepada serangan-serangan orang liberal ya dan lain sebagainya, ya orang-orang sekuler, orang ateis yang berkata bahwa Batranu itu bohongan gitu. Padahal tidak gitu ya. Nah, gambaran yang sedikit lebih akurat adalah yang seperti ini nih. Nah, ya ini adalah gambaran dari Batranu dan kebetulan ini adalah Batranu yang dibuat di Amerika di sini. Jadi di Amerika ada proyek membuat Batranu dengan ukuran asli gitu. Jadi mereka pakai ukuran yang ada dalam Alkitab, yaitu panjang yang 300 hasta dan mereka ambil hasta pendek ya. Mereka ambil hasta pendek untuk membuktikan bahwa pakai hasta pendek aja bisa menampung ya. Dan mereka kalau kita pakai hasta panjang berarti lebih panjang lagi sebenarnya. Karena ada bangsa-bangsa tertentu di zaman dulu yang hastanya lebih panjang dari hastanya Yahudi. Ya. Ada yang 55 cm, karena saya bilang Yahudi termasuk yang pendek ya, 45 cm, satu hasta 45 cm. Nah, ada yang 55, ada yang 60 bahkan. Gitu. Jadi kalau kita mau pakai hasta panjang, lebih panjang lagi. Gitu. Lebih panjang lagi. Tapi mereka memakai hasta pendek saja untuk membuktikan pakai hasta pendek aja Bahtera ini sangat-sangat besar ya dan ini adanya di negara bagian Kentucky ya, negara bagian Kentucky. Mungkin yang berjemaat di Grave sudah pernah mendengar ceritanya. Pak Soento pernah kunjung ke sana. Pernah kunjung ke sana. Waktu saya di Amerika, proyek ini belum jadi. Kalau sudah jadi mungkin saya waktu itu juga mau pergi ke sana lihat-lihat gitu ya. Dan ini adalah proyek yang dibuat oleh ini Answers in Genesis. Jadi Answers in Genesis itu dipegang oleh pemimpinnya, ketuanya sekarang namanya Ken Ham ya. Ken Ham coba Ark Project apa itu? Di sini. Ya, jadi mereka kasih nama tempat ini Ark Encounter. Ark Encounter. Anda bisa lihat websitenya di sini ya, berapa foto-foto dan sebagainya. Jadi ini sangat menarik sekali. Oke, dari kapan-kapan kalau Anda berkesempatan ke Amerika, ya ini salah satu yang boleh dikunjungi, ya daripada misalnya pergi shopping atau lain sebagainya. Oke, dan ya 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ya, dan ini sudah dihitung oleh banyak orang. Ya, jadi itu ekivalen dengan kalau dijadikan kontainer misalnya. Nah, kalau misalnya untuk mengangkat barang hari ini yang paling sering kita memakai kontainer, gitu ya. Kontainer-kontainer yang di pelabuhan-pelabuhan itu begitu. Dan kita bilang, jadi saya akan kutipkan di sini ya. Saya akan kutipkan bahwa berdasarkan ukurannya si Bahtera ini itu sama dengan volume 340 semi-trailer katanya. Semi-trailer yang dipakai untuk memindahkan domba
Nah, dan semi-trailer ini bisa masing-masingnya memuat 300 domba. Ya. Masing-masing bisa 300 domba dan ukuran baterai ini sama dengan 340 trailer ini. Nanti bisa bayangkan, kalau masing-masing trailer bisa 300 domba, lalu Anda punya volume ekivalen dengan 340 trailer ini, ya. Berapa banyak domba yang teoritis Anda bisa bawa? Gitu. Maka 300 kali 300 kali 340 ya, berapa itu? Jago matematika. Di atas 100 ribu, di atas 100 ribu ya, 300 kali 300 sudah 90 ribu, 40 kali 300 adalah 40 kali 300 adalah 12 ribu ya. Jadi 90 ribu plus 12 ribu jadi 102 ribu ya, 102 ribu ya, benar. 102 ribu domba itu bisa masuk di dalam bahtera ini, begitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di bawah lagi lebih lanjut apakah itu cukup atau tidak ya. Oke. Lalu instruksi lebih lanjut lagi, buatlah atap pada bahtera itu. Oke, jadi bahteranya harus ada atapnya. Nah, dan kalau kita kembali ke tadi ya, gambar ini, mereka ini ya, coba saya lihat di sini deh. Nah ini ya, para perancangnya membuat ya semacam atap di sini ya, atau ini, ini jendela, sorry, ini jendela ya, tingkap-tingkapnya ini ya, atapnya ini tentunya. Oke, ini hanya ilustrasi, tentu kita nggak tahu ya aslinya seperti apa, karena kan waktu itu nggak ada yang jepret kamera kasih kita, tapi ini salah satu usaha untuk membangun yang pokoknya detail yang Alkitab katakan dia ikutin, yang Alkitab nggak katakan ya mereka buat yang kira-kira seperti apa begitu ya. Tapi pokoknya detail yang ada dalam Alkitab mereka ikutin. Gitu. Dan buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Ya. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi 3 tingkat. Ya, 3 tingkat. Karena memang tingginya sekitar 15 meter. Tiap-tiap tingkat itu sekitar 5 meter kalau begitu. Kalau tingkatnya dianggap sama. Gitu ya. Bisa juga sih nggak sama. Ya, tapi kalau dianggap sama, itu 5 meter. Gitu, 5 meter. 5 meter itu tinggi, saudara. Ya, tinggi sekali. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, di Alkitab Bahasa Indonesia, itu agak sedikit berbeda dengan di KJV ya. Terutama lihat di sini ayat yang 16 tadi. Di mana KJV menerjemahkan window. Ini ya. A window shall thou make to the ark. Tapi di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan atap di sini. Ya, makanya tadi saya bilang yang sesuai dengan gambar ini, ya, ini window-nya. Jadi dia window-nya lihat di sini, dan itu sehasta dari atas di sini. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia agak membingungkan memang, agak membingungkan. Kalau kita baca di ayat 16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dulu waktu saya masih muda saya baca ini saya agak bingung. Maksudnya apa? Selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Saya nggak ngerti gitu. Ini apa maksudnya? Selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Tapi kalau kita baca di bahasa Inggrisnya di versi KJV ini masuk akal. A window shall thou make to the ark, and in the cubit shall thou finish it above. Jadi jendelanya itu sehasta di atas di atas bahteranya begitu. Jadi sekali lagi kalau kita kembali ke ini ya, ini kira-kira seperti ini, dia taruh sehasta di atas ini, di atas bahteranya. Nah, benar gitu ya. Oke.
Nah, kemudian ayatnya yang ke-17. Sesungguhnya, jadi Tuhan kasih tahu tujuannya, kenapa dia suruh Nuh bikin bahtera ini. Yang tentu akan merupakan suatu proyek yang sangat-sangat besar. Ya, proyek yang sangat besar, proyek yang luar biasa lama mungkin dia kerjakan gitu ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah. Ini aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Dan kata air bah ini berasal dari kata yang sangat spesial. Ya, dan kata itu adalah kata mabul. Ya, coba saya kasih lihat di sini. Ini dia mabul di sini ya, dalam saya highlight di sini mabul, di depannya dikasih ham mabul. Ham itu kayak ha itu adalah artikelnya, jadi the flood atau the mabul. Ya, tapi air bah itu istilahnya mabul di sini. Dan mabul ini artinya apa, orang bilang? Apa arti mabul? Ya, mabul itu arti air bah gitu. Karena mabul ini tidak dipakai lagi untuk mengacu kepada hal lain apapun selain kepada air bah Nuh. Ya. Jadi orang Ibrani dia punya kata lain untuk banjir. Ya. Banjir itu dia bisa pakai nahar, bisa pakai macam-macam. Ada beberapa kata untuk banjir. Ya. Sungai kadang-kadang disebut mereka banjir juga, begitu ya. Nah, tapi mabul di sini ini adalah kata yang khas, ya khas dipakai untuk air bahnya Nuh ini. Nah, ini memberitahu kita ini adalah sesuatu yang unik, gitu ya, yang unik sekali dan tidak sama dengan banjir-banjir lain. Karena nanti perdebatannya yang akan banyak terjadi adalah apakah air bah ini benar-benar meliputi seluruh dunia atau orang-orang Kristen yang berkompromi ada yang mengajarkan bahwa air bah ini sebenarnya hanyalah satu banjir lokal, banjir di daerahnya Nuh sana, ya, yang mereka anggap misalnya di Mesopotamia, jadi terjadi banjir di sana, tapi tidak di seluruh dunia katanya, karena mereka tidak percaya itu bisa terjadi. Gitu. Tapi kita bilang tidak. Nah, kalau banjir, bahasa Ibrani punya banyak kata untuk banjir. Tapi di sini dia memakai kata, ya Indonesia bilang air bah. Gitu ya. Saya nggak tahu juga kenapa disebut air bah. Gitu kan. Etimologinya apa ini bah ini? Saya belum pernah cek di bahasa Indonesianya ya. Tapi air bah ini suatu hal yang spesial. Satu spesial dan ini muncul di dalam bahasa Ibrani juga, yaitu mabul. Meliputi bumi, dan dari sini kita tahu bahwa meliputi bumi. Ya, bumi. Nah, bumi ya kita pahami sebagai bumi, seluruh bumi. Gitu. Nah, bumi ini dari kata eretz, ya. Dan argumen mereka adalah bahwa eretz ini bisa juga berarti negeri. Ya, memang benar. Kata eretz itu luas, bisa berarti seluruh bumi, bisa berarti suatu negeri juga. Dan orang-orang yang mau mengedepankan banjir yang lokal, mereka berkata, oh ini maksudnya hanya satu daerah, satu negeri saja. Tapi walaupun eretz memang bisa berarti demikian, tapi eretz juga bisa berarti seluruh bumi, dan semua konteks yang lain mengharuskan ini adalah seluruh bumi. Oke. Salah satunya adalah ini, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Gitu. Untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Nah, kalau misalnya kita bilang kalau ini banjir lokal, ya tentu tidak akan memusnahkan semua yang hidup dan bernyawa, begitu. Ya. Karena apalagi di bawah kolong langit, gitu kan. Ya, banjir lokal memang bisa membunuh banyak, tapi tidak mati semua. Gitu. Ini untuk membunuh segala yang hidup dan bernyawa. Nah, kalau Anda bandingkan dengan di bahasa asli atau Anda bandingkan dengan bahasa Inggris, kalau Anda nggak bisa baca Ibrani, kata bernyawa di sini ya secara literal adalah wherein is the breath of life. Jadi Tuhan ingin menghancurkan semua daging, kol basar, yang di dalamnya ada nafas kehidupan. Dan di sini saya sangat menyayangkan, kita bilang LAI, Lembaga Kitab Indonesia, sangat suka, ya dia itu dalam menerjemahkan itu tidak benar-benar literal gitu, melainkan dia ditafsirkan atau dia terjemahkan secara dinamis. Ya. Dan itu itu sering ya.
Nah, tidak selalu, ya kadang-kadang elai terjemahkan literal, tapi sering juga tidak literal, gitu ya. Sering juga tidak literal. Nah, seperti tadi, hidup bergaul dengan Allah, ya, mestinya kan berjalan bersama dengan Allah. Nah, pas kadang-kadang tafsirannya masih oke lah gitu. Ya, kadang-kadang penafsirannya masih oke, masih masih bagus lah. Maksudnya sebenarnya kita setuju juga sih dengan penafsiran itu. Ya, kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang juga tafsirannya agak kurang, agak kurang sebenarnya. Ya, jadi kita bilang sebenarnya lebih tepat sih nggak penerjemah itu sesedikit mungkin menafsirkan. Memang nggak mungkin menghilangkan penafsiran sama sekali, nggak mungkin ya. Penerjemah itu nggak mungkin menghilangkan penafsiran sama sekali. Pasti ada sekian persen yang mau nggak mau harus ditafsirkan. Ya, tapi ya diminimalisir mestinya. Ya, minimalisir, ya. Karena secara literal adalah Tuhan ingin menghancurkan semua daging yang di dalamnya ada nafas kehidupan. Yang di dalamnya ada nafas kehidupan. Makanya kita bilang inilah kita melihat ya Tuhan mendefinisikan apa yang dia sebut sebagai kayak binatang hidup atau makhluk hidup begitu, makhluk hidup ya. Dan itu tidak termasuk ya, tidak termasuk misalnya tumbuh-tumbuhan. Nah, karena kalau kita bilang kalau kita belajar biologi, tumbuhan itu kan termasuk makhluk hidup. Memang benar gitu, tumbuhan itu masuk makhluk hidup dalam pengertian tertentu. Ya, dalam pengertian biologi dan lain sebagainya, oke, kita nggak masalah itu. Tapi itu tidak termasuk ke dalam di dalam definisi ini yang punya apa? Nafas kehidupan ya di hidungnya nanti. Terutama nanti ada istilahnya juga ya. Nah, ini untuk menjawab alasan, untuk menjawab orang yang kadang-kadang bertanya begini. Kalau misalnya di Taman Eden binatang disuruh makan tumbuhan, berarti sudah ada kematian dong katanya. Berarti tumbuhannya kan mati gitu. Tumbuhannya mati katanya karena dimakan gitu kan. Tapi kita bilang di hadapan Tuhan, ya, tumbuhan itu tidak seperti binatang gitu. Tidak seperti binatang ya yang punya nafas kehidupan gitu ya. Nafas kehidupan di hidungnya begitu. Ya, jadi itu tidak Tuhan hitung kematian gitu. Tumbuhan dimakan ya, atau apapun yang terjadi pada tumbuhan itu tidak Tuhan hitung sebagai suatu kematian. Nah, jadi oleh karena itu kematian baru terjadi setelah Adam jatuh dalam dosa. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini hal-hal kecil, tapi membantu kita untuk memahami dan menjelaskan banyak hal sebenarnya. Gitu ya. Oke. Jadi Tuhan bilang dia akan memusnahkan segala yang secara literal adalah segala yang memiliki nafas hidup. Ya. Segala yang memiliki nafas hidup di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Oke. Ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Oke ya. Dan dari segala yang hidup ya, dari segala makhluk. Nah, ini istilah-istilah ini penting ya. Segala yang hidup ini secara literal adalah mikol, kol itu artinya semua ya. Dari mik itu dari mikol, jadi dari semua yang hidup, hahai, ya. Dari semua daging, ya, mikol basar. Jadi sekali lagi ya, tumbuhan itu tidak Tuhan hitung dalam kategori hidup ini, gitu ya. Ya, walaupun ya kita bisa berkata, oh secara modern kita masukkan tumbuhan makhluk hidup. Ya benar, ya tapi tidak dikategorikan dalam yang sama di sini, gitu ya. Dari segala makhluk, ya. Bahkan tidak semua binatang juga masuk di sini. Jadi binatang yang tidak bernafas ya seperti punya paru-paru lain sebagainya, seperti binatang-binatang tingkat rendah, ya.
seperti kayak bakteri gitu kan jelas enggak. Ya, tapi bahkan kayak cacing dan banyak banyak serangga itu tidak perlu dibawa oleh Nuh ke dalam bahtera sebenarnya. Nah, mungkin ada bertanya kalau yang seperti itu tidak dibawa ke bahtera, bagaimana mereka bisa bertahan? Ya mereka bisa bertahan ya banyak cara ya banyak cara yaitu misalnya ya, mereka survive di tumbuh-tumbuhan yang terapung-apung ya dan lain sebagainya itu contoh beberapa contoh yang lain ya. Uh, tapi dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan kau, jantan dan betina harus kau bawa. Ya. Dan ini um, kembali memberitahu kita bahwa memang jenis binatang yang dibawa hanyalah binatang-binatang tingkat tinggi. Ya. Karena banyak binatang-binatang tingkat rendah yang tidak begitu jelas jantan dan betinanya bahkan. Gitu ya. Bahkan binatang-binatang tingkat rendah ada yang bereproduksi secara aseksual, ya, tidak memakai jantan dan betina, yang misalnya membelah diri dan sebagainya. Nah, binatang-binatang yang seperti itu jelas sudah tidak termasuk yang dibawa begitu. Ya, tapi yang dibawa adalah terlihat di sini binatang-binatang tingkat tinggi yang memiliki nafas hidup, ya, yang jelas ini jantan dan betina sebenarnya, begitu ya. Dan ini termasuk apa ya golongan seperti mamalia, aves, burung, reptilia, gitu ya. Nah, kira-kira yang seperti itu ya. Um, ya sisanya tidak diperintahkan untuk dibawa. Gitu ya. Sisanya tidak diperintahkan untuk dibawa. Gitu. Tapi mereka bisa bertahan hidup. Ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi. Ayat 20 jelas ya burung dimasukkan di sini. Aves ya dari golongan aves. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan. Hewan di sini adalah behemah, ternak maksudnya, saya terjemahkannya. Kalau di KJV terjemahkan cattle, ya, segala jenis hewan. Dan dari segala jenis binatang melata jadi golongan reptilia. Ya, bilangan melata, reptilia seperti ular, kadal, ya, ya termasuk kayak komodo ya termasuk di situ. Yang seperti itu kura-kura dan sebagainya. Walaupun kura-kura ya kura-kura darat ya, karena kalau penyu kan nih nanti di laut dia nggak perlu masuk. Ya, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Oke. Nah, selain itu ayat 21 dan kau bawalah bagimu segala apa yang dapat kau dimakan. Jadi selain binatangnya harus bawa makanannya juga. Kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Oke. Ini instruksi Tuhan. Dan diakhiri di ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Berapa lama Nuh membangun bahtera? Berapa lama Nuh membangun bahtera? Ada yang tahu? Ya tidak muncul di ayat 22 ini, tapi ada yang tahu atau ada yang memperkirakan? Ya. Oke, Pak Andi bilang 120 tahun, tanda tanya. Ya banyak orang berpikir demikian, ya, atau ada lagi yang lain? Banyak orang berpikir demikian, tapi indikasinya bukan ya. Pak Ori bilang 100 tahun. Kira-kira kenapa Pak Ori 100 tahun? Kalau 120 tahun Pak Andi kenapa? Kalau saya asumsikan biasanya orang yang jawab 120 tahun itu dari ayat 3-nya ya. Ya, dari ayat 3 ya bahwa apa katanya di situ? Kita naik aja deh langsung. Di pasal ini juga kok. Ayat 3-nya ya, Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya, tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, jadi banyak orang mengambil ini ya karena ini adalah peringatan tentang air bah, jadi berarti bahtera dibuat 120 tahun. Gitu ya. Kalau Pak Ori 100 tahun ada hitungannya atau ini memang ini aja?
ada ini ya. Uh, Oke. Nah, Alkitab tidak nyatakan secara spesifik ya berapa tahun ini Nuh membuat bahtera, dan kalau kita lihat Kejadian 6 ayat 3 itu sebenarnya bukan bicara spesifik mengenai bahtera ya, tapi peringatan Tuhan akan datangnya penghakiman. Nah, kita baca ada satu ayat yang memberikan kita petunjuk sebenarnya, walaupun tidak tepat berapa ya, tapi memberikan kita petunjuk ya, yaitu tadi di ayatnya yang ke 18. Jadi waktu Tuhan pertama kali memberikan instruksi kepada Nuh tentang bahtera yang harus dia bangun, ya, Tuhan bilang begini sama Nuh, ya. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, bahtera yang barusan disuruh bikin. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Berarti pada saat Tuhan menginstruksikan Nuh untuk membuat bahtera, dia sudah punya anak. Dan ingat di dalam dia sudah punya anak ya. Dia sudah punya anak, dan ingat bahwa di Kejadian pasal 5, kapan Nuh punya anak? Nuh punya anak waktu dia berumur, mulai punya anak waktu dia berumur 500 tahun. Di sini ya, mana ini? Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, yang peranakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi Nuh mulai punya anak umur 500 tahun. Nah, air bah itu terjadi waktu Nuh berumur 600 tahun. Air bah terjadi waktu Nuh berumur 600 tahun. Jadi dengan demikian sebenarnya kita bisa mencoret 120 tahun itu nggak mungkin. Karena 120 tahun sebelum air bah, berarti Nuh berumur 480. Dia belum punya anak di situ. Belum punya anak. Ya. Nah, jadi 120 tahun bisa kita coret. Ya. Apakah bagaimana dengan 100 tahun? 100 tahun juga bisa kita coret. Karena 100 tahun berarti Nuh baru berumur 500. Ya, Nuh baru berumur 500. Dia baru punya satu orang anak. Ya, yaitu Yafet. Ya, dia baru mulai punya anak. Ya. Sedangkan di sini disebut anak-anak plural. Bahkan lebih spesifik lagi, sudah disebut istri anak-anakmu. Istri anak-anakmu. Ya. Jadi indikasinya adalah anak-anaknya bahkan sudah punya istri. Gitu. Nah, anak-anaknya sudah punya istri, berarti anaknya sudah lumayan dewasa. Ya. Bisa kita asumsikan anaknya menikah umur 30 lah misalnya. Maka itu bisa kita potong lagi. Kalau anak-anaknya sudah berumur sekitar 30-an, berarti Nuh sudah 530. Gitu. Dan itu berarti bahtera dibuat kurang dari 70 tahun lah kira-kira. Ya, kira-kira aja. Gitu. Walaupun itu bukan angka yang pasti. Ya. Kurang dari 70 tahun. Ya. Nah, Pak Solin bilang perkiraan dari jasa konstruksi 15 tahun. Nah, 10 meter per tahun dibangun. Ya bisa saja. Walaupun jasa konstruksi sekarang dengan waktu itu tentu berbeda ya. Tapi bisa saja. Ya 15 tahun nggak ada masalah. Tapi yang penting tidak mungkin lebih besar dari 70 atau 80 tahun lah. Gitu. Karena kalau sudah lebih besar dari 70-80 tahun sudah nggak masuk akal. Bahwa waktu itu anaknya sudah punya istri. Di sini. Jadi ya tidak ada angka pasti, tapi kita bisa tahu bahwa tidak lebih dari 70 atau 80 tahun. Masih itu pun mengasumsikan anaknya kawin muda, misalnya 20 tahun gitu ya. Oke, ya itu sedikit di sini. Nah, selanjutnya nanti kita akan break sebentar. Saya perlu sedikit minum, agak kering juga. Tapi nanti kita akan bahas, bener nggak sih semua binatang ini bisa masuk gitu kan? Bayangkan loh semua binatang ini. Oke ya, nanti kita akan bahas. Jadi kita break sebentar, sekitar 3 atau 4 menit. Oke. Iya, dan kita kembali lagi setelah kita break sebentar tadi.
Dan kita mau membahas, benarkah semua binatang ini bisa masuk? Nah, apa kira-kira? Dari segala yang hidup, segala makhluk, ya, harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Dan memang kalau misalnya orang membaca ini lalu dia tidak paham maksudnya, dia akan salah konsep. Dia akan salah konsep karena dia tidak meneliti dengan baik. Dan biasanya orang-orang sekuler yang sering menyerang Alkitab dan lain sebagainya, mereka banyak sekali tanpa pernah membaca Alkitabnya dengan teliti, mereka sudah berkata, oh itu tidak mungkin. Gitu. Jadi biasa kita akan sampai kepada seorang kritikus, dia akan berkata, bahtera Nuh itu kan tidak bisa, tidak muat itu. Jadi Alkitab itu salah. Gitu. Namun seringkali kita bisa bertanya pada kritik-kritik seperti ini ya. Anda tahu nggak berapa besar bahteranya? Nah biasanya mereka tidak tahu karena mereka tidak menyelidiki. Oke, mereka nggak tahu. Lalu kita tanya, Anda tahu nggak berapa ekor binatang yang dibawa? Ya, mereka juga nggak tahu. Itu sebenarnya. Jadi kita bilang, jadi kamu menyatakan tidak mungkin muat sesuatu yang kamu tidak tahu ukurannya berapa, ya berisikan objek yang kamu tidak tahu ada berapa banyak. Gitu. Ya. Jadi ya itu tidak masuk akal, gitu kan? Nah, tapi mereka akan bilang, oh, ya, secara logika saja sudah tidak mungkin. Nah, mereka bilang, secara logika sudah tidak mungkin karena katanya di bumi ini ada jutaan spesies, katanya. Nah, memang benar ya. Kalau kita mau menghitung jumlah spesies di bumi, itu banyak sekali ya, sampai jutaan. Ya. Tapi kita bilang, benarkah itu semua harus dibawa? Gitu. Ya, jawabannya tidak, sama sekali tidak. Hanya sebagian kecil dari jutaan itu yang perlu dibawa. Kalau kita menyelidiki dengan benar-benar ya firman Tuhan di sini. Ya. Nomor satu, segala yang hidup dan segala jenis makhluk ini tadi sudah kita bahas panjang lebar, tidak termasuk tumbuhan, ya, jamur-jamuran, ya, mikroorganisme, ya, yang seperti itu tidak masuk karena mereka tidak punya nafas, ya, dan memang Tuhan juga tidak suruh masukkan pohon atau tumbuhan, gitu, bukan itu maksudnya, gitu kan? Nah dari situ saja sudah menghilangkan berjuta-juta, yang tumbuhan segala macam, mikroorganisme seperti bakteri, protozoa. Kalau itu semua dihitung kan banyak sekali memang, gitu, banyak sekali. Ya. Tapi itu semua nggak perlu masuk. Ya. Nuh bahkan belum bisa melihat mereka, belum pakai mikroskop waktu itu. Dan mereka juga tidak akan mati ya karena mereka bisa hidup di air dan sebagainya. Itu tidak perlu dibawa masuk. Ya. Selain itu, ya semua hewan laut tidak ada yang perlu masuk. Hewan air tidak ada yang perlu masuk. Jadi semua jenis ikan, ya kan, banyak sekali. Dan binatang-binatang tingkat rendah itu banyak sekali yang hidup di air atau bisa hidup di air. Ya. Yang kita sebut moluska kayak tipe-tipe ya apa kayak gurita lah segala macam ya, kerang-kerang semua ya, moluska, banyaklah kategori itu, ya itu tidak perlu masuk sama sekali, gitu, tidak perlu masuk, gitu ya. Kemudian tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kategori seperti serangga, ya serangga juga dia tidak bernafas seperti ini ya, seperti binatang tingkat tinggi. Gitu. Biasanya serangga itu bernafas lewat kulitnya. Kalau di modern kita belajar ya dia apa osmosis udara, oksigen dan sebagainya dari kulit dan sebagainya. Jadi juga tidak diinstruksikan harus masuk gitu. Walaupun bisa aja sih ada serangga yang masuk, ya bisa saja, tapi tidak termasuk dalam mandat masuklah intinya, gitu ya. Dan mungkin ada bertanya bagaimana caranya kalau begitu serangga bisa hidup ya. Dan sekali lagi serangga bisa hidup dengan banyak cara ya karena nanti kita akan bahas juga bahwa pada saat terjadi air bah yang mengglobal ini
um, ada banyak puing-puing yang akan banyak puing-puing tumbuhan dan lain sebagainya, gitu kan, yang akan terapung-apung ya di lautan pada waktu itu ya. Dan ya, serangga-serangga mungkin ada yang hidup di sana ya, dan macam-macam lagi yang lain caranya. Jadi yang yang benar-benar perlu masuk itu ya, itu sudah pasti adalah golongan mamalia ya. Kemudian segala jenis burung, jadi golongan aves, gitu kan. Binatang melata, jadi yang mirip-mirip seperti reptilia dan sebagainya, gitu ya. Amfibia saja kebanyakan mungkin tidak perlu masuk, karena amfibia banyak yang bisa hidup di air juga, misalnya, gitu ya. Tapi kalau mau masuk beberapa amfibia juga nggak masalah sebenarnya, ya. Tapi sebenarnya mereka nggak perlu masuk, gitu. Nah, jadi kita sudah sangat-sangat memperkecil skop yang perlu dibawa di sini, gitu ya. Dan lebih lanjut lagi, yang dibawa oleh Adam bukanlah spesies ya. Jadi kalau saya kembali ke ini, waktu kita membahas di Kejadian pasal 1 dan pasal 2, Pak Andi bilang mungkin nggak serangga-serangga tersebut numpang di atap bahtera. Bisa-bisa saja ya. Tapi kan banyak ya. Serangga itu kan banyak. Jadi ya mereka pasti tersebar di seluruh dunia ya. Tapi kalau ada yang nebeng di bahtera, saya sih merasa bisa ya. Walaupun sekali lagi tidak dimandatkan mereka harus masuk dalam bahtera, tapi ada yang masuk dalam bahtera, itu sangat wajar untuk diasumsikan, gitu ya. Dan waktu di Kejadian pasal 1 masih ingat bahwa Tuhan menciptakan menurut jenisnya ya. Ini yang kita sebut sebagai le itu menurut ya, bisa mino atau le minha ya, tergantung dia cowok atau cewek ya. Le mino itu laki-laki, le minha itu perempuan ya. Menurut jenisnya ya. Jadi kata jenis di dalam bahasa Ibrani adalah min ya. Jenis itu dari kata min. Biasa tulisannya begini, boleh min, boleh juga min. Jadi dan kata menciptakan adalah bara. Nah, makanya ini yang saya pernah singgung juga, walaupun mungkin cuma sekilas waktu itu. Jenis yang Tuhan ciptakan ini bukanlah spesies kita hari ini, bukanlah spesies. Karena apa? Hari ini karena standar kita adalah bahwa kan berkembang biak menurut apa? Menurut jenisnya. Tuhan ciptakan supaya mereka berkembang biak menurut jenisnya. Jadi kita melihat bahwa dua makhluk hidup yang bisa berkembang biak itu pasti satu jenis. Satu jenis sebenarnya, gitu ya. Jadi Tuhan ciptakan jenisnya, tapi Tuhan ciptakan jenis-jenis ini semua punya kemampuan untuk berdiferensiasi dan bervariasi, gitu. Akhirnya menjadi berbagai variasi yang lain. Jadi sebagai contoh, misalnya anjing. Ya, anjing itu kalau di kita modern, taksonomi modern itu canis. Ya. Canis, tapi spesiesnya berbeda dengan serigala misalnya. Ya, serigala juga canis, tapi spesiesnya beda. Gitu ya. Kalau di modern kita dibedakan spesiesnya, tapi sebenarnya itu satu jenis. Kenapa? Anjing dengan serigala itu berkembang biak dengan lancar, gitu. Artinya anjing betina bisa dikawinin oleh serigala jantan, demikian juga serigala betina bisa dikawini oleh anjing jantan dan menghasilkan keturunan, gitu. Nggak masalah. Keturunannya sehat-sehat saja, begitu. Nah, jadi kita mau mencari ini ya, sebenarnya jenisnya itu apa, begitu kan? Jenisnya itu apa, gitu. Nah, itu kita kasih julukan baramin. Nah, jadi kita tidak sebut spesies tapi baramin. Baraminnya apa, gitu kan?
Ini istilah baru. Istilah baramin ini kalau Anda lihat itu gabungan dari kata bara dan min. Ini ya. Minnya ini kan dari ini jenis, bara itu kan dari kata menciptakan. Jadi baramin itu artinya jenis yang diciptakan. Gitu. Jenis yang diciptakan. Ya. Dan ini akhirnya menjadi cabang ilmu di antara ilmuwan-ilmuwan kreasionis yang disebut sebagai baraminologi. Ya. Baraminologi. Oke, dan ya saya bisa kasih lihat lagi di sini ya. Misalnya, kalau kita bicara mengenai baraminologi, nah ini ya, baraminologi, ya ini misalnya, oke, Anda bisa cek ya, baramin. Nah, coba kita lihat di sini, misalnya saya lihat Wikipedia aja lah ya. Mamalia, mamalia di sini ya. Mamalia itu ada berapa ini? Ini ya. Kita bilang ada berapa ini? Kemarin saya ada ketemu angkanya, dia taruh di mana ini ya? Ini coba saya search dulu deh. Coba ya. Nah, ini dia. Oh ya, ini dia. List of mammal genera. Genera, genus. Jadi masih ingat ya? Masih ingat ini nggak? Kan kita semua pernah belajar biologi. Jadi ya, coba kita lihat di sini. Ya, jadi, nah perhatikan di sini, ini terlalu kecil ya, mungkin untuk dilihat. Di ini. Kalau Anda masih ingat waktu pelajaran biologi dulu, ini harus saya zoom biar baru bisa kelihatan. Ya, ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya. Jadi domain, masih ingat di sini ya. Jadi ini ya, domain, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, species. Ini kan? Ini yang biasa kita belajar di taksonomi gitu. Jadi banyak orang sekuler dan lain sebagainya, dia mau pakainya spesies. Gitu, spesies. Dan ini yang sering ini sering apa? Sering dipakai ketika evolusionis menyerang ya, bahwa ini ada bukti evolusionis karena muncul spesies baru. Ya, muncul spesies baru. Karena muncul spesies baru berarti ini evolusi nih. Ya, tapi kita bilang enggak. Karena baramin yang tadi saya bilang, baramin yang Tuhan ciptakan, itu bukan di level spesies. Ya, itu lebih tinggi. Ya, di level genus atau kadang-kadang bahkan di level family bahkan. Gitu ya. Bisa di level genus, bisa di level family. Jadi misalnya genus, ya genus apa? Ya genus anjing misalnya. Ya genus anjing itu spesiesnya banyak sekali. Gitu. Bisa serigala, bisa anjing rumah, ya. Bisa kayak rubah-rubah begitu, coyote dan sebagainya. Tapi ini semua bisa kawin campur gitu. Jadi kalau mereka kawin campur lalu muncul bentuk lain, ini nggak heran, ini bukan evolusi. Ya. Itu masih dalam satu jenis yang Tuhan ciptakan. Bahwa dalam satu jenis itu bisa bervariasi-variasi, itu wajar, itu Tuhan ciptakan bisa seperti itu. Cuman kita bilang tidak akan beralih dari satu jenis ke jenis lain, misalnya anjing jadi kucing, misalnya itu nggak akan. Ya. Karena memang Tuhan sudah taruh semua makhluk berkembang biak menurut jenisnya, gitu kan. Nah, kalau kita lihat genusnya, genus di dalam mamalia,
Ini saya bagi sini ya. Ini di Wikipedia, list of mammal genera. Daftar genus di mamalia. Sekarang ada 1258 genera. Jadi mamalia itu hanya ada 1258 genus. Ya. Oke. Kalau kita tambah mungkin yang sudah punah, karena ini kan yang masih ada. Kita tambahlah 1 kali lipat lagi. Yang sudah punah. Berarti ada katakanlah 2400 genus. Wow, ya 2400. Nah, nanti Pak Solihin ada bilang di sini. Asumsi kapal dengan 4 lantai luas. Kapalnya sih 3 lantai ya Pak ya. Oke, dikali-kali gitu. Jika ada jumlah jenis hewan tinggi berjumlah 15.000 jenis, maka kapalnya mampu menampung semua jenis. Ya benar, itu benar. Gitu ya. Karena tadi hitungan kita kan kalau misalnya ukurannya domba saja, sebenarnya dia bisa membawa 100.000 domba. Nah, oke lah, kita karena nggak mungkin 100.000 karena harus ada ruangan untuk makannya kan. Nah, kita taruhlah seperempatnya untuk binatangnya, berarti dia harus membawa sekitar 25.000 domba misalnya. Nah, 25.000 domba. Sedangkan size rata-rata binatang itu lebih kecil dari domba. Kita kebanyakan ingat binatang itu yang gede-gede, jerapah, gajah, segala macam. Tapi lebih banyak binatang yang kecil daripada yang gede. Jadi kalau kita rata-ratakan size semua binatang, ukuran semua binatang, itu lebih kecil dari domba sebenarnya. Ya, lebih kecil dari domba. Karena lebih banyak binatang yang kecil daripada yang besar. Walaupun kita, manusia cenderung lebih ingat binatang yang besar-besar. Gitu. Nah, padahal kalau domba saja kita ambil sebagai rata-rata ini ya, besarnya itu bisa, kalau kita maksimumkan kapasitasnya 100.000 domba. Kalau kita kurangin lagi untuk makanan segala macam kan, dia perlu space untuk makanan. Ya, dia hitung di situ. Mamalia saja hanya ada 1258 genus. Nah, tadi kita bilang baramin itu minimal genus. Kadang-kadang ada baramin yang bahkan pada family bahkan. Gitu. Jadi kalau sudah pada family bahkan lebih sedikit lagi. Cuma 156 family. Ini mamalia. Mamalia nih ya. Nah, lalu kalau kita masuk ke yang lain, tadi kan kita bilang ada 3 minimal ya. List of bird genera. Dan sayang sekali dia nggak langsung kasih angkanya seperti di mamalia tadi. Tapi kita lihat di sini, Anda bisa turun ya. Dia tidak mencapai ya mungkin ya 1000-an juga kali ya. Coba saya cek. Oke, kata genus muncul di sini di halaman ini 2.300 kali. Itu pun termasuk sudah yang berulang-ulang ya. Maksudnya berulang-ulang. Jadi ya, dan banyak dari genus ini yang bahkan sebenarnya masih satu jenis gitu. Masih satu jenis. Ya, karena kalau burung itu dia lebih parah lagi kalau dia warnanya sedikit beda saja sudah bisa diklasifikasikan berbeda ya. Padahal itu masih satu baramin sebenarnya, begitu. Ya. Nah, kemudian satu lagi adalah reptilia. Reptilia ya. List of reptile genera. Nah, sini ya. Juga Anda bisa lihat ya. Kalau saya lihat di sini kata genus muncul di halaman ini 993 kali. Ya. Jadi cobalah kita ambil misalnya tadi ya. Tadi kita bilang di mamalia ada 1200, di reptil ada 900-an, di tadi burung ada 2000-an gitu kan. Total berapa? Total 2200 tambah
1.200 ya, jadi sudah 3.500, sekitar 4.000-an ya, 4.000-an katakanlah, yang perlu dibawa gitu kan. plus yang ininya, yang sudah punah gitu ya, yang sudah punah saya kasih double lah, ya, double ya, jadi 8.000-an kan, 8.000-an jenis kali yang jantan dan betina, jadi kali 2 lagi. Kali 2 berarti 16.000 kira-kira. 16.000 sekian, itu masih kurang dari tadi kita bilang seperempat kapasitas. Seperempat kapasitas saja adalah 25.000. 25.000 yang ukuran domba. Ya, ukuran domba. Sedangkan tadi sudah kita bilang bahwa ukuran rata-rata binatang lebih kecil dari domba. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, tapi kan ada binatang yang gede banget seperti dinosaurus. Nah, dinosaurus sudah kita hitung. Itu ya, dinosaurus kan gede sekali katanya. Ya, benar. Ada dinosaurus yang gede sekali. Gajah juga bisa ada yang gede sekali. Tapi kita bilang, Nuh tidak memiliki keharusan untuk membawa yang paling gede. Gitu. Ya. Nuh bisa membawa yang masih muda. Misalnya kan, masih muda. Kan? Yang misalnya hampir-hampir puber. Jadi biasanya binatang itu punya growth spurt ya, sama seperti manusia. Ya, ketika ada mencapai puber, binatang itu akan mengalami dia gedenya cepet gitu. Nah, bisa saja karena ini kan Tuhan yang atur semua. Nanti kita baca bahwa binatang-binatang itu datang sesuai dengan instruksi Tuhan gitu. Dan Tuhan bisa mendatangkan binatang yang hampir puber gitu kan. Jadi dia belum puber, hampir puber begitu, dan dia masuk ke dalam bahtera. Nah, binatang-binatang itu akan lumayan kecil gitu. Gajah yang hampir puber tidak terlalu besar ya. Demikian juga dinosaurus ini gitu. Tidak terlalu besar gitu kan. Nah, kenapa yang dipilih yang hampir puber? Ya, supaya di dalam bahtera itu nanti mereka ada sekitar 1 tahun ya. Sekitar 1 tahun ya, maka begitu 1 tahun itu pas mereka sudah puber juga, sehingga mereka keluar dari bahtera sudah siap beranak cucu. Beranak cucu ya, supaya mereka ya bisa langsung kan dibawa jantan dan betina begitu. Oke ya, jadi ini contoh-contohnya. Jadi sangat mungkin bahkan masih ada banyak tempat untuk makanan ya, dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu misi dari seperti Ark Project ini ya, di mana mereka benar-benar memakai, jadi bahtera yang mereka bikin ini sudah benar-benar ukurannya life size ya, dan mereka bikin ruangan-ruangan di dalamnya juga ya, dan mereka masukkan di dalamnya itu ini patung-patung atau boneka atau animatronics istilahnya ya, binatang-binatang gitu ya. Jadi semua binatang yang kira-kira perlu dibawa mereka masukkan dan itu memberi contoh ya, memberi contoh kepada dunia bahwa sebenarnya bisa gitu. Bisa ini masuk di sini ya. Jadi itu sangat menarik sekali di sini. Bahkan dia ada ininya. Dia ada ini ya. Dia ada kasih tahu hitungan dia segala macam, berapa yang masuk dan apa yang mereka putuskan untuk masuk dan lain sebagainya gitu. Ya, dan ya sekali lagi saya ambil kasih contoh di sini ya. Saya ambil kasih contoh. Kita lihat di Wikipedia misalnya ya oke. Ya misalnya ini genus Canis sekali lagi. Canis ya. Canis ini adalah turunan dari Caninae ya. Dan Caninae, kalau Canis ya, Canis ini anjing ya. Tapi dia dibagi lagi banyak nih.
um, anjing, kemudian serigala, ya anjing liar, coyote, jackal, segala macam ini masuk ke kanis semua. Dan sebenarnya ini semua bisa saling berkembang biak. Tapi kanis sendiri saja sebenarnya adalah uh, ini ya, dia adalah sub dari Caninae. Caninae itu adalah subfamili dari famili Canid ya. Tapi Caninae itu um, dia ada beberapa genus di bawah Caninae. Tadi Canis, tapi termasuk juga Kuon, ya Kuon, Lycaon, ya lain sebagainya. Tapi kalau Anda lihat ini masih mirip-mirip anjing punya, dan kalau mereka dikembangbiakkan bisa begitu. Jadi tadi saya bilang baramin itu tidak harus di level genus, bahkan bisa di level di atasnya lagi, bisa di level subfamily atau bahkan family. Nah itu berarti lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Tadi kan kita bilang nih list of mammals. Ini saya indikan lagi. Ya. Mamalia itu ada 1258 genus yang terdiri di dalam 156 family. Kalau misalnya sebagian baramin itu bukan di level genus tapi di level family, maka lebih sedikit lagi yang perlu dibawa. Kalau family semua berarti mamalia hanya perlu bawa 156 jenis. Tapi oke lah, katakanlah nggak semuanya, karena ada baramin tertentu yang di level genera, level genus, ada sebagian di level family. Jadi mungkin kita harus mix ya, ini mix, nggak tahu berapa persen. Tapi kalau misalnya kita tambahkan dua angka ini terus kita bagi dua, itu pun jatuhnya sekitar 700-an. Gitu. Nah, jadi ini sedikit menggambarkan bahwa ya betapa ini ya sangat-sangat bisa begitu masuk ke dalam bahtera itu. Gitu. Oke, ya itu sedikit mengenai binatang masuk ke dalam bahtera. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita akan masuk ke pasal 7 di sini ya, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, dan kita lanjut di sini di pasal 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, di sini ya, berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi ini melanjutkan, pasal 6 Nuh sudah lakukan, jadi bahteranya sudah jadi. Dan rupanya Tuhan sudah bersiap untuk mendatangkan air bah itu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Sekali lagi kebenarannya Nuh adalah kebenaran karena kasih karunia, walaupun memang hidup dia juga mencerminkan itu. Ya, mencerminkan itu juga. Dan kita masih ingat waktu kita menghitung umur yang di pasal 5 itu, kita dapatkan bahwa pada tahun air bah terjadi, Metusalah kakeknya Nuh mati. Makanya namanya Metusalah. Ya, saat dia mati akan mengirim, gitu kan? Saat dia mati akan mengirim. Nah, sedangkan bapaknya Nuh, Lamek, sudah mati duluan bahkan. Jadi Lamek mati lebih cepat daripada Metusalah. Ya, jadi kalau kita berasumsi bahwa semua patriark yang disebut di pasal 5 itu semua orang beriman, kalau kita asumsikan begitu, yang bisa jadi benar, karena ingat yang sudah kita bahas, Nuh disebut pemberita kebenaran ke-8, gitu ya. Berarti pendahulu dia itu semua pemberita kebenaran, ya, Adam, Set, dan seterusnya. Ya. Maka kita bertanya, apakah ada orang benar yang mati di air bah? Ya, jawabannya adalah tidak, ya, karena orang benar Tuhan akan selamatkan, gitu ya. Sedangkan semua pendahulu Nuh yang di garis kejadian 5 itu sudah mati duluan sebelum terjadi air bah. Ya. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Nah, ada orang yang berkata ini kontradiksi dengan yang di pasal 6. Di pasal 6 dikatakan
diambil sepasang. Tapi ini bukan kontradiksi, tapi melengkapi, ya. Karena ini lebih spesifik. Jadi simpel sekali jawabannya adalah bahwa untuk semua yang perlu dibawa masuk, ambil sepasang. Kemudian ada kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok binatang yang tidak haram. Ya. Sebenarnya kata tidak haram ini juga penerjemahan yang ini ya, yang dinamis, karena secara literal artinya clean, clean. Jadi tapi dia sebutkan tidak haram di sini. Jadi ada kata tidaknya. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada kata yang bagus untuk ini, tahir. Binatang yang tahir mestinya, karena dalam bahasa Ibrani tehorah. Tehorah ini adalah akar kata kita tahir sebenarnya. Tahir itu bersih. Jadi mestinya dari segala binatang yang tahir. Haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram di sini ya. Nah, baru yang haram ini dia katakan tidak tahir. Begitu. Lo tehorah. Jadi elai terbalik ya, di mana mestinya, jadi yang istilah yang ini dia pakai kata tidak ya, padahal dalam bahasa aslinya nggak ada tidaknya, dia tahir. Sedangkan yang ini dia tidak terjemahkan tidaknya, melainkan dia pakai istilah haram. Oke lah, walaupun artinya sama sih ya. Artinya sama tapi ya apa ya istilahnya ya. Kenapa tidak ngikutin teks aslinya aja begitu. Ya, itu bisa berpotensi nanti yang enggak. Nah, jadi semua binatang yang lain satu pasang, binatang yang tahir tadi atau yang tidak haram 7 pasang. Nah, oke. Kemudian juga dari burung-burung di udara, maksudnya burung-burung yang tahir ya, 7 pasang. Jantan betina supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi di sini. Dan kita melihat di sini, pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa pada waktu itu sudah ada yang namanya tahir dan tidak tahir, begitu. Dan ada beberapa kelompok orang yang memakai ini, misalnya kelompok Advent, untuk mencoba berargumen, nah itulah pada waktu itu Tuhan sudah ini ya, makanya binatang yang haram halal itu sudah ada dari dulu sampai ke zaman Nuh. Tapi itu adalah penafsiran yang sangat salah, gitu ya. Kenapa? Karena di waktu itu manusia malah belum diperbolehkan Tuhan makan binatang bahkan. Jadi karena manusia belum diperbolehkan makan binatang, manusia baru diperbolehkan makan binatang itu di pasal 9. Di pasal 9. Nah, apakah ada manusia yang makan binatang? Bisa jadi. Ya, tapi itu melanggar gitu ya. Nah, melanggar firman Tuhan. Nah, saya yakin Nuh tidak makan binatang sebelum itu. Sebelum dia keluar dari bahtera nanti, ya, setelah air bah. Jadi kita bilang istilah tidak haram atau tahir dan tidak tahir di sini bukan bicara mengenai boleh dimakan tidak boleh dimakan, karena waktu itu binatang belum boleh dimakan sama sekali bahkan. Melainkan kita tafsirkan ini berbicara mengenai yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan dan tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi walaupun binatang belum diperbolehkan dimakan, tapi binatang sudah dibunuh waktu itu untuk persembahan kepada Tuhan. Dan ini akan terlihat di Kejadian 8 nanti ya. Di Kejadian 8, waktu Nuh keluar dari bahtera dikatakan, ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu yang persembahkan korban bakaran atas mezbah itu. Jadi secara spesifik bahwa korban dipersembahkan dari yang tidak haram. Berarti haram dan halal pada waktu itu, atau haram dan tahir waktu itu, berkaitan bukan dengan masalah makan, mereka masalah yang mana yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Gitu. Oke. Dan kita lanjut lagi di ayat 4, Tuhan berkata, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ini adalah waktu hujan yang sangat lama ya, 40 hari 40 malam. Nah, kalau kita yang tinggal di Jakarta, saya nggak tahu di tempat lain. Kebanyakan di sini kan tinggal di Jakarta. Hujan sebentarnya biasanya udah mulai banjir itu. Apalagi kalau hujan semalaman, biasanya banjir. Tapi ini hujan 40 hari 40 malam.
Nah, ini juga mengindikasikan betapa uniknya peristiwa ini karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya. Ya. Bahkan para ilmuwan mengatakan bahwa atmosfer bumi hari ini tidak mendukung hujan yang selama ini. Ya, nah ini memberitahu kita bahwa atmosfer di zaman itu kondisinya masih berbeda. Ya, berbeda dengan atmosfer zaman sekarang ini. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ya. Jadi 7 hari. Ya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Okay. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Sekali lagi, bumi ya. Bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Nah, ingat air bah di sini bukan kata yang biasa untuk banjir, melainkan kata mabul di situ ya. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, sekali lagi sebenarnya terbalik. Mestinya dari binatang yang tahir dan yang tidak tahir, gitu ya. Dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang, ya, mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Nah, sekali lagi ada orang yang mencoba untuk mencari kontradiksi di sini ya, karena dikatakan loh kok yang tidak haram sepasang, tadi di atas dikatakan 7 pasang gitu. Tetapi ini bisa kita jawab beberapa hal. Bahkan kalau kita baca di bahasa Inggrisnya malah tidak ada pertentangan sama sekali. Karena di bahasa Inggrisnya dikatakan there went in two and two unto Noah. Went in two and two maksudnya mereka naik ke dalam bahteranya sepasang-sepasang. Ya. Jadi yang tahir pun walaupun ada 7 pasang, tapi masuk ke dalam bahteranya sepasang-sepasang begitu. Jadi paham ya? There went in two and two gitu. Unto Noah into the ark, the male and the female as God had commanded Noah, jantan dan betina. Gitu. Dan sekali lagi jantan dan betina ini kan biner ya, hanya ada 2 pilihan. Jadi ini bertentangan juga dengan narasi yang hari ini sedang ramai-ramainya digaung-gaungkan oleh dunia yang sudah kacau balau ini, bahwa ada lebih dari 2 jenis kelamin, jantan, betina, entah plus yang lain-lain lagi, tapi itu nonsens. Ya, binatang tingkat tinggi itu meniru manusia, ya, di mana Tuhan ciptakan juga laki-laki dan perempuan. Demikian juga binatang sini, jantan dan betina. Nah, apa yang dicatatkan di ayat 8 dan 9 ini juga menjawab pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana caranya Nuh bisa membawa binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera. Dan dalam pertanyaan ini terkandung beberapa hal ya. Nomor 1 yang sering dicanangkan adalah permasalahan geografis. Bagaimana mungkin Nuh pergi ke Australia untuk bawa koala, lalu dia pergi ke Cina untuk ngambil panda, lalu dia pergi ke Brazil untuk ngambil apa kayak di situ. Dia pergi ke Indonesia untuk ambil orangutan dan sebagainya. Bagaimana mungkin Nuh bisa melakukan itu semua? Katanya. Itu secara geografis tidak mungkin, kata mereka. Dan nomor 2 adalah juga dari segi personil tidak mungkin. Ya, dia nggak punya cukup banyak anak buah untuk melakukan itu semua. Gitu. Tapi itu adalah serangan-serangan yang sama sekali tidak memperhatikan teks Alkitab. Gitu ya. Karena teks Alkitab nomor 1 berkata bahwa bukan Nuh yang mencari binatang-binatang ini, tapi binatang-binatang ini yang datang, ya, datang mendapatkan Nuh. Di sini. Ya, they went into and to unto Noah. Jadi Tuhan yang menggerakkan mereka. Tuhan menggerakkan. Dan memang hari ini pun kalau ada bencana mau datang, biasanya yang tahu duluan itu binatang. Anda boleh cek deh ya. Para pengurus kebun binatang biasa tahu. Kalau sebentar lagi ada badai besar, binatang biasa tahu dia sudah gelisah. Atau bahkan bencana-bencana seperti gempa bumi. Ya, tidak usah ngomong gunung berapi ya. Biasanya yang penduduk daerah gunung berapi tahu kalau sudah mau meletus, binatang-binatangnya tahu duluan dan kabur duluan. Nah, binatang-binatang punya ini ya sense, tapi ini lebih spesifik lagi dituntun oleh Tuhan.
Dituntun oleh Tuhan untuk datang kepada bahtera itu. Lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan masalah geografis? Apakah mereka harus menyeberang samudra dan sebagainya? Nah, ini adalah asumsi yang salah. Ini mengasumsikan bahwa geografi bumi sebelum air bah dengan setelah air bah itu sama. Padahal tidak. Berbeda sekali. Bahkan kita sudah sering berkata, saya sering berkata bahwa kemungkinan besar sebelum air bah dunia kita ini satu benua saja bahkan. Yang kalau di sekuler dijuluki Pangea, karena mereka juga percaya sih, orang sekuler saja percaya bahwa um, benua kita itu dulu semua menjadi satu. Cuman menurut mereka itu sudah miliaran atau jutaan tahun yang lalu. Tapi bagi kita tidak. Itu bisa saja sebelum air bah. Jadi sebelum air bah, benua kita satu, dan distribusi binatang juga sangat berbeda dengan sekarang. Ya, distribusi binatang ya tidak seperti hari ini tentunya. Ya, tidak seperti hari ini. Gitu. Jadi tidak ada masalah ya bagaimana cara binatang-binatang itu bisa datang kepada Nuh di situ. Oke, kemudian kita lihat lagi setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Dari sini. Setelah 7 hari datang air bah meliputi bumi. Dan ayat 11, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Oke, nah kita akan masuk dalam pembahasan mengenai air bahnya itu sendiri ketika terjadi. Tapi kita akan stop sampai di sini. Ini akan kita lanjutkan di 2 minggu yang akan datang. Jadi jangan lupa, tadi saya sudah sebutkan di awal. Minggu depan kita libur karena ada blog kelas di Grave. Ya kalau Anda ada yang belum pernah ikut blog kelas, saya juga persilahkan Anda untuk ikut. Tapi kita libur dan ketemu 2 minggu lagi. Oke, ada pertanyaan dari semua yang sudah kita bahas? Ya. Ini persiapan untuk air bah ya, persiapkan ininya, bahteranya, binatangnya dipersiapkan semua. Oke, kita tutup dalam doa. Kalau tidak lagi, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau kiranya pimpin dan sertai supaya kami dapat memahami firman-Mu, dan justru firman-Mu membuat iman kami semakin teguh. Dan Tuhan, kalau misalnya suatu hari kami berkesempatan untuk menjelaskan pada orang atau memberikan jawab, Engkau yang tuntun agar kami ingat semua ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sampai ketemu lagi. Maranatha. Selamat malam.